Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Laode Amijaya Kamaluddin MADM KP. Saya mahasiswa dari Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Baiklah, sebelum saya menjelaskan isi dari ujian tengah semester saya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM saya 2022MM24038. Saya dari kelas 19C. Baiklah, pengantar manajemen sumber daya manusia. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia, kemampuan, dan teknologi. Sumber daya finansial merupakan salah satu unsur penting dalam rangka membentuk perusahaan yang maju dan terus berkembang karena berhubungan dengan saham yang merupakan modal utama dalam membangun sebuah perusahaan dan mengembangkan serta melanjutkan perusahaan tersebut. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang menyangkut penunjang secara fisik berdirinya suatu perusahaan seperti alat-alat kelengkapannya. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Karena dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan kualitas, sumber daya manusia dapat menggerakkan perusahaan dengan baik dan benar. Baiklah, kita masuk di pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan MSDM menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi, sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuan yang mulus. Yang kedua, menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, penyandagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari MSDM. Yang pertama adalah memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan SDM sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali mereka agar mampu membina suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang menempatkan manajemen sebagai faktor yang vital. Yang kedua, untuk memahami fungsi sumber daya manusia yang selanjutnya akan memudahkan kita dalam mengidentifikasikan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, setiap organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi harus didukung oleh SDM yang handal dan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi. Yang keempat, memperluas wawasan pemikiran atau pandangan tentang seluk-beluk MSDM dengan kemajemukan impact dan kompetitif sebagai kajian yang objektif. Baiklah, ada beberapa kendala di dalam MSDM. Yang pertama, tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan.
Yang kedua, menganggap remeh pelatihan SDM. Yang ketiga, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Yang keempat, pemberian job description yang tidak lengkap. Yang kelima, kebijakan yang kurang memadai. Dan yang terakhir, menjanjikan hal yang tidak sesuai. Selanjutnya, langkah-langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengenal latar belakang dan potensi sumber daya. Yang kedua, merencanakan proses manajemen yang cocok. Yang ketiga, pelaksanaan manajemen sesuai sasaran rencana. Yang keempat, proses pelaporan. Dan yang terakhir, proses pengarahan, bimbingan, dan pengendalian. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Berikutnya, saya akan memberikan saran dan kesimpulan. Saran yang bisa saya berikan adalah penulis berharap tugas ini atau ujian tengah semester ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca ataupun pendengar, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Demi penyempurnaan tugas, penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif. Dan kesimpulan yang dapat saya berikan adalah MSDM merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting, sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk mengatur unsur manusia ini sangat sulit dan rumit, karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan sebagainya, yang tidak bisa diatur sepenuhnya oleh organisasi seperti mesin, uang, atau material, tetapi harus diatur oleh teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Thank you for attention guys. Stay healthy and see you. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.